Islamic Brotherhood Television. Kalau kita ingin melihat siapa sebenarnya Habib Utsman itu, yang pertama kita harus melihat sejarah pada saat itu. Beliau itu hidup bukan zaman sekarang, tapi hidupnya pada abad ke-19. Jadi beliau itu lahir sekitar tahun 1822 dan meninggal tahun 1914. Jadi dia hidup pada pertengahan abad 19 dan sampai awal abad 20. Yang harus kita pahami itu adalah bahwa tempat di mana dia hidup itu bukan tempat sekarang yang sudah sangat maju, keilmuan yang sangat luas. Jadi Batavia atau Jakarta pada saat itu adalah kota tempat masyarakat Islam yang masih memerlukan bimbingan pelajaran agama, terutama dari para ulama. Memang pada saat itu tidak banyak ulama yang muncul. Nama seperti Habib Utsman itu adalah satu di antara nama lain. Jadi mengapa Habib Utsman sangat penting untuk kita lihat pada saat itu? Karena Habib Utsman itu adalah termasuk salah satu ulama yang menghasilkan karya tulis yang luar biasa banyaknya. Ada sekitar 130 lebih karya-karya tulis yang beliau buat, yang isinya itu sangat beragam, mulai dari masalah fikih, masalah ilmu tauhid, masalah ilmu akidah, akhlak, dan bahkan masalah-masalah yang lain. Jadi Az-Zumardi sendiri mengatakan Habib Utsman ini termasuk salah satu ulama yang sangat produktif dibandingkan ulama-ulama lain yang ada pada masa itu. Nah, Habib Utsman ini juga orangnya tidak sendirian, dia memiliki jaringan keulamaan yang sangat luas. Anda bayangkan dia punya guru, bukan hanya ada di Indonesia, tapi gurunya juga ada di daerah di tanah Arab, di kota Mekah, di kota Hadramaut, Madinah, bahkan di tempat-tempat lain. Salah satu gurunya yang paling penting adalah yang bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini adalah guru dari para ulama-ulama di Indonesia, seperti misalnya Hasyim Asy'ari yang juga berguru kepada beliau, juga misalnya Ahmad Khotib Sambas, Ahmad Khotib Minangkabawi, dan sebagainya. Dan yang jelas Habib Utsman ini adalah orang yang tidak serta-merta kalau dia memberikan sebuah fatwa atau memberikan sebuah komentar, maka komentar atau fatwa itu adalah berasal dari kedalaman ilmunya atau berasal dari analisis ilmiah yang beliau lakukan terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Ini bagian kedua. Kalau kita bicara Habib Utsman, ada seorang peneliti dari Belanda yang bernama Karel Stenbring. Karel Stenbring ini membuat sebuah buku yang berjudul Beberapa Aspek Islam di Indonesia Abad 19. Di buku itu Karel Stenbring menyebut bahwa Habib Utsman itu bukan hanya sebatas ulama saja, tapi juga seorang pembaharu, pelopor pembaharu. Tapi pembaharuan beliau ini bukan seperti pembaharuan yang dijalankan oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad dan sebagainya, tapi pembaharuan yang dilakukan oleh Habib Utsman ini adalah beliau menentang banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Islam yang di situ disebutnya bid'ah. Tradisi-tradisi ini berdasarkan perilaku budaya masyarakat pada saat itu yang lebih banyak dipengaruhi oleh budaya animisme atau budaya Hindu dan Buddha. Jadi Habib Utsman menentang keras perilaku masyarakat yang masih melakukan tradisi-tradisi yang disebutnya bid'ah tersebut. Termasuk juga Habib Utsman juga menentang pelaksanaan amalan-amalan tarekat yang menurutnya tidak seperti yang tidak seperti yang pernah disampaikan oleh para guru-guru tarekat. Jadi pembaharuan Habib Utsman ini merupakan bentuk awal daripada pembaharuan Islam yang ada di Indonesia. Ini luar biasa. Dan yang kedua, Habib Utsman ini bukan sebatas ulama yang menulis buku, tapi juga dia mencetak buku. Luar biasanya dia memiliki sebuah percetakan litografis yang dia menulis sendiri bukunya, kemudian dia membuat sendiri filmnya, kemudian dia mencetak sendiri, dan kemudian buku itu dijual dengan harga yang murah. Sehingga dengan buku yang banyak itu, masyarakat Islam belajar menjadi lebih mudah.
mereka memiliki pengetahuan yang luas karena Habib Utsman menyediakan sendiri fasilitas buku-buku yang diperlukan. Termasuk juga salah satu terobosan penting Habib Utsman itu adalah beliau sempat membuat buku seperti buku pedoman atau SOP bagi para hakim dan para penyuluh agama. Judul bukunya itu adalah Al-Qawaninus Syar'iyyah. Buku ini seperti semacam kodifikasi hukum atau lebih kepada metodologi bagaimana seorang hakim agama ketika mau memutuskan sebuah masalah, dia harus punya langkah-langkah atau step by step yang sesuai dan ilmiah, terutama supaya hukumnya yang keluar dari fatwa-fatwa ulama itu tidak sembarangan. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang penting pada masanya ditulis oleh Habib Utsman dalam buku, dan kemudian buku itu diberikan untuk dibaca oleh masyarakat sebagai sebuah pedoman pengetahuan keagamaan pada masa itu. Pada bagian ketiga ini kita akan bicara tentang Habib Utsman yang sangat kontroversial. Artinya disinilah masalah mengapa orang banyak yang tidak suka kepada Habib Utsman. Orang yang tidak suka kepada Habib Utsman itu faktornya cuma satu, karena Habib Utsman dikenal sebagai orang yang sangat dekat kepada seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda yang bernama Sonok Hugron. Anda mungkin tahu Sonok Hugron ini adalah seorang profesor, seorang peneliti, seorang ahli agama Islam juga, yang banyak memberikan pandangan-pandangan politik kepada pemerintah Hindia Belanda terkait dengan keberadaan umat Islam di Indonesia. Tapi yang paling penting harus kita paham adalah bahwa Habib Utsman itu melihat Sonok Hugron itu bukan hanya sebagai orang Belanda saja, tapi Sonok Hugron itu adalah seorang Muslim yang sudah masuk Islam, dan keislamannya itu diakui oleh Habib Utsman, sehingga Habib Utsman menyebut Sonok Hugron itu sebagai seorang akhi fillah atau saudara seagama. Jadi persahabatan antara Habib Utsman dengan Sonok Hugron itu persahabatan antara orang Islam dengan orang Islam lainnya. Jadi di satu sisi ini kita tidak memiliki masalah yang besar mengapa Habib Utsman sangat dekat kepada pejabat Hindia Belanda yang bernama Sonok Hugron, dan tentu saja pasti ada tujuan-tujuan yang harus kita pahami dari latar belakang persahabatannya dengan Sonok Hugron tersebut. Nah, karena itulah Habib Utsman sering dilihat secara negatif. Artinya karena Sonok Hugron adalah pejabat pemerintah Hindia Belanda dan Hindia Belanda adalah dikenal sebagai penjajah, maka Habib Utsman sering dikatakan sangat dekat kepada penjajah, bahkan disebut sebagai antek-antek penjajah. Antek-antek penjajah ini tidak ada di dalam literatur-literatur yang disebutkan oleh para sarjana, tapi hanya disebut oleh Karel Steenbing sebagai seorang yang dianggap seolah-olah double spire atau orang yang bermuka dua. Tentu hal ini merupakan sebutan yang sangat subjektif, sehingga kita harus bisa melihat mengapa Karel Steenbing mengatakan seperti itu, dan bagaimana kita bisa melihat hal ini secara ilmiah atau historis. Kita nanti akan bahas pada sesi lain, tapi saya ingin mengatakan bahwa kedekatan dia dengan Sonok Hugron itu adalah kedekatan sesama Muslim. Jadi Muslim adalah orang Islam adalah saudara orang Islam lain, itu dilakukan oleh Habib Utsman kepada Sonok Hugron. Ada satu informasi yang menarik. Habib Utsman ini di usia remaja dia berangkat ke Mekah atau ke Madinah atau ke Timur Tengah lah kita sebut, untuk belajar kepada para ulama-ulama di sana. Tetapi ketika Habib Utsman ada di Timur Tengah atau ada di tanah Arab sedang belajar, di Jakarta pada saat itu juga ada seorang ulama dari Hadramaut yang sangat terkenal yang datang ke Batavia. Namanya adalah Syekh Salim bin Sumair. Syekh Salim bin Sumair ini seorang ulama yang ternyata pengarang kitab Safinatun Najah. Tapi ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Kitab Safinatun Najah ini dibuat dalam bahasa Arab, dan orang yang bisa membaca bahasa Arab atau orang yang mengerti bahasa Arab
di Batavia pada saat itu tidak memiliki jumlah yang sangat banyak. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ketika Habib Usman menulis buku-bukunya dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Indonesia, itu menunjukkan keistimewaan daripada karya-karya Habib Usman yang buku-bukunya itu sudah bisa langsung dibaca oleh masyarakat, dan masyarakat sudah bisa mendapatkan manfaat dari buku-buku Habib Usman itu. Masa kecilnya Habib Usman ini, beliau memang lahir di Jakarta, tetapi kehidupan masa kecilnya dilalui bersama kakeknya, yaitu namanya Abdurrahman Al-Masri. Abdurrahman Al-Masri ini adalah orang tua dari sebelah ibunya. Kemudian Abdullah, abahnya, ayahnya Habib Usman sendiri, ketika Habib Usman masih kecil, Abdullah ini pulang lagi ke Hadramaut dan tidak pernah bertemu dengan Habib Usman sampai Habib Usman kemudian datang ke Hadramaut pada usia remajanya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kebiasaan masyarakat Hadramaut pada saat itu adalah ketika anaknya sudah beranjak remaja, maka biasanya anak tersebut akan pergi ke Hadramaut, tempat asal usul ayahnya atau kakeknya, dan di sana mereka selain belajar juga menyambung tali silaturahmi kembali dengan keluarga besar yang ada di Hadramaut pada saat itu. Dan yang paling penting adalah bahwa kehidupan pribadi Habib Usman ini terekam dalam dua buku yang penting yang ditulis oleh anaknya yang bernama Suluh Zaman, dan kemudian ditulis lagi oleh cucunya, kalau tidak salah, yang bernama Komaruz Zaman. Jadi kalau kita ingin melihat data pribadi Habib Usman, kita perlu membaca dua buku itu yang merupakan laporan dari orang dalam sendiri, ya, dari keluarga besar mereka sendiri. Ada satu hal yang menarik tentang pandangan seorang sarjana Belanda yang bernama Pitchber, yang melihat tentang siapa sebenarnya Habib Usman ini. Dia melihat bahwa Habib Usman ini seorang ulama yang sangat produktif di dalam menghasilkan karya tulis atau kitab-kitab, dan di dalam karya tulis itu Habib Usman sangat kuat di dalam berjuang menentang bid'ah dan memberikan pengajaran agama yang baik kepada masyarakat. Karena karya-karyanya ini memberikan dampak positif dalam keberagamaan atau keislaman masyarakat, dan karya-karyanya itu berdampak sangat luas, membuat masyarakat menjadi lebih paham tentang agama, maka Pitchber melihat bahwa karena karya-karya yang berdampak positif inilah dia mendapatkan semacam pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga beliau mendapat gelar kehormatan Advisor Honoraire for Arabisch Zaken, yang hadiah ini, penghormatan ini bukan bersifat politik, tapi lebih kepada penghargaan intelektual Habib Usman. Nah, kalau kita bisa melihat 100 lebih dari karya-karya Habib Usman itu, sebenarnya kita bisa melihat ternyata begitulah kondisi masyarakat Islam pada masa itu, sehingga memahami Habib Usman tidak boleh memahami dalam kurun waktu hari ini, tapi memahami Habib Usman juga harus dilakukan pada kurun waktu pada masa itu. Dan masa itu adalah masa di mana Islam di Indonesia sedang mengalami sebuah dinamika perkembangan yang sangat beragam. Kemudian pada saat itu juga suasana akidah, suasana tasawuf, suasana tarekat dan sebagainya itu juga terjadi di masyarakat. Nah, karena karya-karya itulah, makanya penelitian kita tentang Habib Usman seharusnya tidak boleh hanya pada satu sisi pandangannya saja, tidak boleh pada satu sikapnya saja, dan tidak boleh pada satu karyanya saja, tetapi harus dilihat pada karya-karya lain, sikap-sikap lain, latar belakang yang lain, sehingga siapapun yang akan berbicara tentang Habib Usman, dia harus berbicara secara objektif, historis, dan harus diselingi atau harus diperkuat dengan data-data sejarah pada masa itu. Keluarga besar Sayyid Usman di Mekah ini dianggap terkenal dengan orang-orang yang cukup terpandang, termasuk salah satu pemimpin masyarakat yang ada di kota Mekah. Nah, di kota Mekah, Habib Usman juga belajar pada orang-orang yang tidak sembarangan. Gurunya salah satunya adalah Ahmad Zaini Dahlan, kemudian ada lagi gurunya yang bernama Syekh Ahmad Dimyati, dan yang cukup menarik, guru Habib Usman itu ada yang namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini adalah ayah dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali inilah yang mengarang buku Maulid Simtud Duror yang terkenal di Indonesia. Jadi Habib Usman belajar di kota Mekah selama 7 tahun, dan setelah itu beliau kemudian pindah ke beberapa tempat, termasuk pindah ke kota Madinah, kemudian ke Hadramaut, kembali lagi ke kota Mekah,
kemudian berjalan mengelilingi tanah Arab untuk bisa sampai ke Turki, sampai ke Tunisia dan berbagai tempat yang dia jalankan sebagai sebuah rihlah atau perjalanan akademiknya. Sebelum Habib Utsman pergi ke Hadramaut atau ke Mekah Madinah pada usia remajanya, Habib Utsman mendapatkan pendidikan keagamaan dari kakeknya sendiri. Dan kakeknya ini yang bernama Abdurrahman Al-Masri ini adalah tokoh besar, ulama besar Indonesia pada saat itu. Perlu kita ketahui, Abdurrahman Al-Masri ini adalah murid daripada Syekh Saman yang ada di kota Madinah. Dan Abdurrahman Al-Masri ini teman seperjuangan atau teman seperguruan daripada tokoh ulama Indonesia yang lain. Yang pertama, teman daripada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang sangat terkenal, juga teman daripada Syekh Ahmad Al-Banjari yang sangat terkenal juga. Tiga sekawan ini dari Madinah pada saat itu pulang bersama-sama ke Hindia Belanda, ke Indonesia, dan sempat tinggal terlebih dahulu di kota Batavia dan baru kemudian meneruskan kembali perjalanannya. Syekh Abdurrahman Al-Masri juga pernah dilaporkan berkunjung ke Palembang, dan di Palembang di sana Syekh Abdurrahman Al-Masri ini pernah melakukan semacam penelitian atau memberikan pembetulan terhadap arah kiblat Masjid Agung Palembang yang sampai hari ini, karena pada saat itu arah kiblatnya melenceng dan kemudian dibenarkan oleh Abdurrahman Al-Masri sebagaimana harusnya keahlian beliau dari segi ilmu falak. Keberadaannya di kota di Hadramaut, di negeri Hadramaut ini, Syekh Utsman menghabiskan waktu sekitar 8 tahun untuk belajar, kemudian mencari ilmu kepada beberapa ulama dan mengelilingi Hadramaut, mengambil berkah kepada para ulama-ulama yang ada di sana. Sehingga dengan waktu yang cukup lama di Hadramaut ini, kita bisa memahami bahwa Habib Utsman itu sangat mengenal wilayah-wilayah, sangat mengenal kota-kota yang ada di Hadramaut, sangat mengenal daerah-daerah, bahkan beberapa tempat-tempat yang terpencil pun diketahui oleh Habib Utsman. Ini kemudian menjadi penting ketika Habib Utsman membuat sebuah peta Atlas Hadramaut yang cukup detail dan spesifik. Di dalam peta yang besar itu, Habib Utsman menggambarkan wilayah-wilayah Hadramaut, menggambarkan letak-letak masjid, kemudian letak sumur, kemudian letak suku-suku dan sebagainya. Yang peta ini kemudian pernah dipakai oleh para pejabat Hindia Belanda sebagai sebuah sumbangan pemikiran dari Habib Utsman. Jadi kita bisa melihat pada masa itu, di zaman itu, kontribusi Habib Utsman dalam pendidikan, dalam ilmu itu sangat luar biasa, sehingga sangat wajar ketika ada yang mengatakan bahwa atas kontribusi inilah Habib Utsman perlu dilihat sebagai ulama yang luar biasa bagi kita. Saya ingin merangkum lagi perjalanan akademik Habib Utsman. Yang pertama, di umur 18 beliau dari Batavia pergi ke Mekah. Di Mekah beliau bertemu dengan ayahnya, belajar kepada ulama-ulama di sana. Setelah dari Mekah selama 7 tahun, beliau kemudian ke Hadramaut selama 8 tahun. Selama 8 tahun di Hadramaut, dia banyak belajar kepada ulama-ulama besar pada saat itu. Setelah dari Hadramaut, kemudian dia berangkat lagi ke kota Madinah. Dan di Madinah juga dia belajar kepada banyak ustadz, banyak kiai atau banyak habib ulama di sana. Kemudian dari kota Madinah dia kemudian bergerak ke Mesir. Di Mesir juga belajar beberapa bulan di sana. Kemudian dari Mesir dia berjalan terus ke Afrika Utara, daerah Tunisia, Aljazair, Maroko, dan kemudian setelah itu kemudian Habib Utsman juga sempat dikabarkan pergi ke daerah dataran Eropa, terutama ke Prancis. Kemudian dari Prancis kemudian sempat juga mampir di Siprus, Yunani, dan kemudian ke Istanbul atau ke Turki. Dari Turki inilah kemudian Habib Utsman sempat ziarah ke Palestina dan Syria. Kemudian dari Syria Habib Utsman kembali lagi ke kota Mekah dan kemudian kembali lagi ke Indonesia. Nah, perjalanan ini
memang tidak disampaikan langsung oleh Habib Utsman. Jadi kalau kita melihat buku-buku Habib Utsman, memang tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa beliau pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Tetapi perjalanan ini dikisahkan oleh anaknya atau cucunya dalam dua sumber yang kita baca sebelumnya, yaitu Suluh Zaman dan Qamaruz Zaman. Jadi istilahnya informasi bahwa Habib Utsman itu mengelilingi wilayah Timur Tengah untuk belajar, sumbernya berasal dari anaknya sendiri atau dari cucunya. Dan kalau kita melihat dari bukunya, memang kita belum mendapatkan apakah betul Habib Utsman mengelilingi daerah Timur Tengah untuk belajar. Tapi kalau melihat dari guru-guru yang ada di dalam silsilah Habib Utsman, kita bisa mengetahui atau melihat daripada surat menyuratnya Habib Utsman kepada para ulama, kita bisa melihat bahwa memang ilmunya Habib Utsman didapat dari banyaknya guru-guru atau ulama-ulama yang ditemuinya untuk belajar dan mengambil berkah kepadanya. Mengapa pemerintah Hindia Belanda sangat takut kepada para penganut tarekat? Anggapannya adalah karena loyalitas orang Islam kepada guru tarekat itu ternyata lebih besar daripada loyalitas mereka kepada pemerintah atau pejabat di daerahnya. Jadi itu yang menjadi ketakutan pemerintah Hindia Belanda, sehingga kalau seandainya guru tarekat itu kemudian mengajak para jamaahnya melakukan sesuatu perbuatan yang menyalahi prinsip politik Hindia Belanda, pastilah masyarakat akan mau melakukan itu, istilahnya sami'na wa ata'na. Nah, gara-gara ketakutan itulah sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap tarekat sangat negatif dan sangat hati-hati, sehingga apapun perkembangan tarekat diwaspadai dan dipelajari dan kemudian mendapatkan pengawasan yang lebih. Tapi ketika Sunop Hugron datang, justru Sunop Hugron mentertawai apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Malah Sunop Hugron mengatakan ya tidak usah takut kepada tarekat. Tarekat itu, kata Sunop Hugron, pada dasarnya tidak berbahaya. Sunop Hugron memakai logika yang cukup sederhana. Orang tarekat itu sibuk berzikir, sibuk memikirkan akhirat. Mereka menjauhi urusan-urusan dunia. Bahkan selama gurunya tidak berpolitik, maka rakyat anggota tarekat itu justru tidak akan melakukan suatu tindakan apapun. Bahkan Sunop pernah membela 3 guru tarekat yang ada di Yogyakarta sekitar tahun 1904 yang hendak diasingkan oleh residen Belanda pada saat itu. Sunop mengatakan ini secara politik tidak berbahaya sama sekali. Ada pertanyaan, mengapa pemerintah Hindia Belanda sangat takut kepada orang-orang yang pergi haji? Jawabannya adalah karena satu konsep, ya. Istilahnya ada namanya pan-islamisme. Pan-islamisme ini digaungkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang menentang penjajahan penjajahan Prancis di negara Mesir. Dan pan-islamisme ini ingin mengajak semua umat Islam bersatu dalam sebuah ideologi yang sama atau ideologi yang satu. Nah, Mekah sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji tentu saja di dalamnya ada banyak orang, ada banyak orang dari berbagai negara, sehingga cerita-cerita yang dilakukan oleh para penjajah di negara-negara mereka itu di sana didengar oleh para jamaah haji. Dengan kata lain, ketika mereka melakukan perjuangan menghadapi penjajah, baik penjajah Prancis, penjajah Belanda, Inggris, informasi itu biasa dan sudah didengar setiap hari oleh para haji-haji yang ada di kota Mekah. Sehingga pulangnya cerita-cerita itu membuat semacam pemikiran bahwa Indonesia harus bisa berjuang juga untuk melawan pemerintah Hindia Belanda sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Islam di tempat-tempat lain. Nah, menariknya pada masa itu ada semacam kasus, yaitu munculnya surat wasiat yang menceritakan bahwa ada seorang penjaga kuburan Nabi yang bermimpi bertemu dengan Nabi dan mengatakan bahwa umat Islam dan mengatakan bahwa kiamat akan segera datang, sehingga umat Islam harus bisa bertaubat dan bisa memberikan perhatian kepada umat Islam lain. Yang ditakutkan oleh Belanda bukan ceritanya, tetapi adalah cerita ini menggerakkan banyak orang
untuk melakukan hal yang sama, di mana di dalam surat wasiat itu disebutkan bahwa cerita ini harus disampaikan kepada orang lain. Kalau cerita itu bentuknya surat, karena ini disebut surat wasiat, dan surat wasiat itu harus disalin dan digandakan untuk kemudian disebar ke daerah-daerah lain. Ini yang mengkhawatirkan Belanda adalah adanya semacam komando yang sama, mengikuti perintah yang sama, yang menurut Belanda ini cukup mengkhawatirkan secara politik. Pandangan pemerintah Hindia Belanda terhadap tarekat itu ada dua. Kalau tarekat itu hanya sebatas zikir, ibadah, nggak apa-apa, ya nggak usah dikhawatirkan. Tapi kalau tarekat itu sudah mengarah kepada pengumpulan massa, pengumpulan masyarakat, bahkan sudah bicara tentang gerakan anti kafir, maka apapun itu harus disikat atau harus dihentikan. Nah, dengan kata lain, posisi Habib Utsman pada saat itu justru melihat para pengamal tarekat itu selain ibadahnya, selain kepatuhannya kepada mursyid, tarekat pandangan Habib Utsman juga melihat orientasi syariah yang tidak sesuai. Adanya guru-guru tarekat pada saat itu tidak mencerminkan sikap perilaku guru tarekat yang asli atau guru tarekat yang benar. Syed Utsman mengatakan pada saat itu banyak sekali guru-guru tarekat palsu yang orientasinya bukan pada bukan pada ibadah, tapi justru pada materi. Karena ketika mereka menjadi guru tarekat, kepatuhan murid kepada guru tarekat itu menjadi mutlak, dan salah satu bentuk kepatuhan itu adalah dengan memberikan semacam sedekah atau infak yang secara materi itu memberikan penghasilan yang cukup banyak bagi para guru tarekat saat itu. Ada dua kelompok orang Indonesia yang pergi ke Tanah Suci untuk melakukan haji. Yang pertama adalah kelompok orang-orang tua. Orang-orang tua ini melakukan ibadah haji sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah kewajiban spiritual mereka untuk melengkapi rukun Islam mereka. Dan tipe kedua adalah anak muda. Anak muda ini selain pergi untuk beribadah haji, mereka juga punya niat untuk bisa belajar lebih lama di kota Mekah atau kota Madinah. Sehingga anak-anak muda ini selain belajar kepada para ulama yang ada di kota Mekah Madinah, juga mereka bergaul dengan anak muda lain, pelajar-pelajar lain yang berasal dari dunia Islam lainnya. Dan anak muda Indonesia ini kemudian membentuk semacam komunitas yang disebut dengan komunitas Jawi di kota Mekah. Jadi mereka tinggal di sana selama bertahun-tahun, belajar kepada semua ulama-ulama dunia. Bahkan kata Senok Ugron, mereka ini adalah darah segar yang ketika pulang ke Indonesia nanti mereka akan memompa darah segar itu ke tempat-tempat yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa fenomena menarik Islam di Indonesia pada masa Habib Utsman atau pada abad 19 dan awal abad 20 adalah masa di mana orang-orang Indonesia yang pergi haji, anak-anak mudanya, ketika pulang mereka melakukan banyak perubahan. Dan perubahan itulah yang kemudian memberikan warna dalam Islam di Indonesia menjadi lebih dinamis. Kitab Suluh Zaman menceritakan bahwa ketika Habib Utsman baru pulang dari Hadramaut, setelah menghabiskan waktu sekitar 20 tahun menuntut ilmu di Hadramaut, di Mekah, Madinah, dan berbagai tempat lain di tanah Arab, beliau pulang tidak langsung mengajar, tapi sempat berdagang. Sunan Ugron menceritakan bahwa Habib Utsman juga sempat berdagang ke beberapa tempat. Di Batavia, beliau langsung berziarah ke makam kakeknya, Abdurrahman Al-Masri, ke makam neneknya, dan ke makam ibunya. Dan kemudian juga beliau sempat berziarah ke makam kakaknya yang ada di Surabaya, yaitu Syed Hashim bin Abdullah bin Yahya. Suluh Zaman sendiri menceritakan proses pengakuan beliau sebagai seorang ulama dari masyarakat. Pada saat itu, memang masyarakat meminta kepada Habib Utsman untuk memberikan pengajaran keagamaan kepada mereka. Tapi Habib Utsman mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini bukanlah ulama besar dan ilmu saya tidak banyak, hanya berkah-berkah saja yang bisa saya berikan dari guru-guru saya. Kitab satu lagi yang mengatakan, yang berjudul Taftihul Muqlatin, yang menceritakan bahwa justru Habib Utsman pada saat itu setelah lama bergaul di masyarakat, Habib Utsman melihat bahwa ternyata
di Batavia atau di Jawa pada saat itu tidak banyak ulama-ulama besar, tidak banyak orang-orang yang bisa memberikan pengajaran kepada masyarakat. Oleh karena itu, bahasa Habib Utsman mengatakan, dengan serta-merta saya berlari mendatangi orang-orang yang pincang yang berjalan ke arahku. Ini diceritakan oleh Habib Utsman dalam kitabnya Taftihul Muqallataini wa Tafsidul Mufsidataini, juga diceritakan oleh Sonok Hugron dalam kumpulan karangan-karangan Sonok Hugron, terutama pada bab atau buku keempat pada halaman 175. Jadi kita bisa mengatakan bahwa proses kedudukan Habib Utsman sebagai seorang ulama itu berjalan agak cukup lama, dari masa setelah beliau pulang dari menuntut ilmu di Timur Tengah, dan biasanya kata Sunan Hugron, keterlibatan beliau sebagai seorang ulama diawali dengan keterlibatan beliau sebagai manusia biasa. Dia berdagang, dia bekerja dan sebagainya. Posisi Habib Utsman dapat kita lihat dalam dua hal. Satu, posisi beliau sebagai seorang ulama, dan kedua, posisi beliau sebagai seorang mufti. Sebagai ulama, kita bisa melihat kualitas Habib Utsman itu terlihat pada cara beliau menulis sebuah buku. Kemampuan menguasai bahasa Arab yang baik, kemampuan memahami usul fikih yang baik, kemampuan memahami dan menguasai kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab, dan itu terlihat ketika beliau membahas sebuah masalah yang ditanyakan oleh masyarakat, sehingga dengan tulisan itu Habib Utsman memberikan fatwa dan memberikan penjelasan hukum yang baik kepada masyarakat. Jadi sebagai seorang ulama, Habib Utsman memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan sebagai seorang mufti, Habib Utsman juga mendasari pemahaman dia, mendasari pengetahuan itu dari sebuah masalah, sehingga setiap keputusan-keputusan yang disampaikan oleh Habib Utsman dalam fatwanya biasanya tidak pernah bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Jadi dengan kata lain, pertimbangan hukum yang sudah difatwakan oleh Habib Utsman itu dilandasi dengan pengetahuan keagamaannya yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa setiap fatwa yang ditulis oleh Habib Utsman itu dasarnya adalah metodologi, dasarnya adalah pengetahuan keilmuan Habib Utsman yang luas, penguasaan terhadap ilmu-ilmu yang diperlukan dalam setiap pemecahan masalah yang difatwakan itu, sehingga ini menunjukkan posisi Habib Utsman baik sebagai ulama ataupun sebagai mufti yang memang luar biasa. Habib Utsman itu meninggal pada umur 92 tahun. Dia meninggal pada malam Senin tanggal 12 Safar atau tanggal 19 Januari 1914. Beliau dikuburkan di Tanah Abang, dan menurut informasinya Habib Utsman memang berpesan bahwa apabila beliau nanti sudah meninggal dunia, maka tidak boleh dilakukan haul atas dirinya. Ada cerita yang saya dapatkan dari salah satu keturunannya yang bernama Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Saya sempat mewawancarainya pada tanggal 25 Agustus tahun 2005. Dia bercerita bahwa dulu tahun 2001 itu sempat ada satu spanduk yang bertuliskan Haul Habib Utsman bin Yahya. Spanduk ini terbentang di terminal Cililitan di Jakarta, dan karena ada spanduk itu, kemudian pihak keluarga besar Habib Utsman melakukan semacam protes kepada panitia yang berencana akan melakukan peringatan haul Habib Utsman bin Yahya, karena menurut mereka wasiat itu harus dilakukan, dan siapapun sampai hari ini pun tidak pernah ada haul terhadap Habib Utsman bin Yahya. Ini menunjukkan betapa Habib Utsman ini adalah orang yang sangat tawadhu, seorang ulama yang besar, tapi tidak mau dirinya dianggap lebih baik daripada ulama-ulama lain. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa keberadaan Habib Utsman sebagai seorang ulama yang sangat dekat kepada masyarakat, dicintai oleh masyarakat, tidak harus diwujudkan dalam bentuk haul. Kita sampai pada bagian penting, yaitu tentang karya-karya Habib Utsman bin Yahya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada beberapa video sebelumnya, Habib Utsman ini termasuk ulama yang sangat produktif di dalam menulis buku. Dan bukunya ini memiliki kekhasan sendiri dibandingkan dengan buku-buku lain yang ada pada saat itu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, sebagai seorang ulama, Habib Utsman sudah memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Karya Habib Utsman dapat kita bagi menjadi dua bagian. Satu ditulis dalam bahasa Melayu atau Arab Jawi, dan kedua ditulis dalam bahasa Arab. Yang paling banyak tentu saja buku yang ditulis dalam bahasa Melayu, dan yang paling penting ketika ditulis dalam bahasa Melayu
target pembacanya adalah masyarakat awam yang memang pada saat itu belum banyak menguasai bahasa Arab. Tema-tema dalam tulisan Arab berbahasa Arab Jawi ini atau Melayu ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa strategi Habib Usman adalah memberikan pengajaran secara tertulis dan pengajaran itu langsung sampai kepada masyarakat. Nah, buku pertama Habib Usman adalah berkaitan tentang manasik haji dan umroh yang beliau tulis pada tahun 1875. Artinya, ketika Habib Usman pulang ke Batavia tahun 1862, maka butuh waktu sekitar 11 sampai 12 tahun untuk Habib Usman menulis buku pertamanya. Indikasinya adalah bahwa sebagaimana yang juga disampaikan oleh Senok Kugron, selama waktu 11 sampai 12 tahun itu Habib Usman memang sangat sibuk. Pertama, sibuk berdakwah atau mengajar di masjid-masjid. Kedua, sibuk dengan berdagang, karena bagaimanapun predikat Habib Usman sebelum dikenal sebagai seorang ulama, beliau adalah sangat aktif di bidang perdagangan. Dengan kata lain, buku-buku Habib Usman memang belum dibuat secara luas. Faktor yang paling besar kemungkinannya adalah Habib Usman memang belum memiliki percetakan sendiri. Dan seperti kita sampaikan bahwa di Indonesia pada saat itu memang tidak banyak orang yang memiliki percetakan. Salah satu tokoh yang mempelopori percetakan dalam bentuk buku seperti ini adalah Habib Usman. Sehingga dengan memiliki percetakan sendiri, Habib Usman sangat leluasa untuk memberikan berbagai macam informasi yang dia tulis di dalam buku-bukunya. Mengapa karya-karya Habib Usman dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dalam dinamika Islam Indonesia pada abad 19? Kalau kita perhatikan, pada saat itu memang ada beberapa ulama besar Indonesia. Saya contohkan misalnya Syekh Nawawi Banten, kemudian ada lagi namanya Mahmud Termas, juga ada namanya Syekh Ahmad Benjari, bahkan Syekh Salim bin Sumair juga pernah datang ke Indonesia. Mereka rata-rata menulis dalam bahasa Arab, dan seperti yang kita ketahui, alur distribusi buku tidak seperti sekarang yang bisa kita dapatkan. Banyak masyarakat yang selain tidak pernah mendapatkan buku-buku para karangan ulama dalam bahasa Arab, juga kemampuan menguasai bahasa Arab tidak serta-merta dimiliki oleh hampir semua masyarakat. Nah, kelebihan karya-karya Habib Usman adalah ketika karya tulisnya itu beliau tulis dalam bahasa Arab Melayu dan mudah dibaca oleh masyarakat, kemudian halamannya juga tidak terlalu tebal, rata-rata tipis seperti 20 halaman, dan karena tipis inilah buku ini dijual dengan harga yang murah sehingga masyarakat bisa membelinya dan mempelajari serta membacanya di rumah masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Habib Usman melalui karya tulisnya langsung menyentuh kepada orang-orang awam. Jadi kata Karel Stenbring, tidak mengarah kepada orang-orang khusus atau elit-elit agama atau ulama-ulama yang memang lebih banyak memahami bahasa Arab. Apa orientasi besar di dalam karya-karya Habib Usman? Setidaknya saya melihat ada 3 ciri khas di dalam karya Habib Usman. Yang pertama adalah setiap tulisan Habib Usman menunjukkan niatnya, menunjukkan motivasinya untuk menjaga akidah dan kepercayaan masyarakat Islam yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dengan kata lain, setiap Habib Usman menulis sebuah buku, maka tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi. Yang kedua adalah Habib Usman termasuk ulama tradisional. Artinya, pandangan-pandangan Habib Usman itu selalu terikat dengan jaringan ulama atau terikat dengan fatwa-fatwa dan pandangan-pandangan para ulama yang berada di atasnya. Sebagaimana kita ketahui, Syekh Utsman adalah ulama yang secara fikih bermazhab Syafi'i, secara akidah bermazhab Al-Asy'ari, dan mengikuti pemahaman Al-Ghazali, harus menjaga 3 aspek ini dalam setiap pandangan-pandangan keagamaannya. Jadi kita tidak pernah melihat pandangan Habib Usman atau karya Habib Usman yang dianggap melenceng dari keilmuan para ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga adalah Habib Usman ini selalu berorientasi kepada syariah. Jadi setiap persoalan Habib Usman secara tegas bahwa mengatakan ini benar dan ini salah. Dengan pertimbangan-pertimbangan syariah seperti ini, maka kepastian hukum itu selalu ada di dalam setiap karyanya. Orang bisa melihat bahwa karya-karya Habib Usman, walaupun jumlah halamannya sedikit, tetapi Habib Usman sangat tegas ketika menjawab berbagai persoalan yang dia hadapi dan dia catat di dalam buku-bukunya. Buku Habib Usman tentang masalah akidah yang sangat terkenal berjudul Risalah Sifat 20.
Anda mungkin sudah pernah membaca buku ini, dan Anda juga bisa mendapatkan buku ini di media online. Buku ini ditulis oleh Habib Utsman pada tahun 1880. Artinya, Risalah Sifat 20 merupakan buku yang dibuat oleh Habib Utsman, termasuk pada buku-buku awal. Dan isi daripada sifat 20 adalah penjelasan Habib Utsman tentang masalah sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah dan Rasulnya, serta makna dari dua kalimat syahadat. Ditulis dalam bahasa Arab Jawi, sifat 20 ini menunjukkan perhatian Habib Utsman dalam bidang akidah yang harus difahami oleh masyarakat, sehingga sifat 20 atau buku Risalah Sifat 20 ini termasuk salah satu buku yang sangat berpengaruh dan dibaca oleh orang sampai hari ini di beberapa majelis taklim di Jakarta dan di beberapa tempat, dikarenakan buku Habib Utsman ini memiliki informasi yang cukup bagus untuk masyarakat. Ada buku akidah Habib Utsman, tapi tidak berkaitan dengan ilmu kalam, tapi berkaitan dengan pemahaman yang keliru yang ada di dalam masyarakat. Saya ingin menegaskan bahwa pemahaman yang keliru ini muncul dikarenakan salah paham terhadap makna atau salah paham terhadap kondisi-kondisi yang menurut masyarakat awam bisa dilakukan tapi ternyata menyalahi aturan-aturan keagamaan. Said Utsman menyebutnya bahwa masyarakat Islam saat itu sering terjebak pada bid'ah, sering terjebak pada khurafat, dan sering terjebak pada tahayul yang ini berkaitan dengan akidah. Nah, pandangan-pandangan Habib Utsman untuk menjaga akidah dalam tiga kesalahan pelaksanaan agama ini, itu bisa kita baca dalam sebuah judul buku yang sangat baik atau sangat banyak dikomentari orang, yang berjudul Manhajul Istiqomah. Lalu juga ada buku yang berjudul Najatul Akhyar Minal Wuqu' Ilal Ightirar. Di dua buku ini, Said Utsman khusus menjelaskan tentang kesalahan atau kesalahpahaman orang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama, sehingga di dalam dua buku ini Habib Utsman menunjukkan beberapa dalil dan menunjukkan pandangan-pandangannya yang di situ tujuannya adalah ingin meluruskan akidah dan pemahaman orang di dalam agamanya. Ada buku Habib Utsman yang berjudul Manhajul Istiqomah, dan buku ini menurut saya sangat baik walaupun sering dianggap sebagai buku yang kontroversial. Di dalam buku ini isinya sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah bid'ah yang dikecam oleh Habib Utsman. Jadi Habib Utsman di dalam buku itu tidak bicara banyak hal kecuali bicara tentang beberapa kasus-kasus bid'ah, khurafat, dan tahayul yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia pada masanya, sehingga wajiblah bagi Habib Utsman untuk membahas masalah itu dan kemudian memberikan tanggapan-tanggapannya. Azumardi sendiri pernah menyebut bahwa di dalam buku itu setidaknya ada 22 jenis bid'ah yang dilakukan oleh umat Islam. Beberapa hal yang bisa saya sebutkan, misalnya kalau ada orang ingin membangun sebuah rumah dan kemudian melakukan beberapa ritual-ritual tertentu, maka itu disebut bid'ah. Juga percaya kepada dukun, percaya kepada hari-hari tertentu, kemudian percaya kepada jimat, jampi, dan sebagainya, juga termasuk berbagai hal tradisi-tradisi yang dilakukan oleh umat Islam dalam budayanya di Indonesia, juga dianggap Habib Utsman sebagai sesuatu yang bid'ah, yang bid'ah ini merusak iman dan kepercayaan umat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itu, menurut Habib Utsman, Manhajul Istiqomah itu adalah sebagai sebuah catatan penting bagi kita untuk melihat sebenarnya apa dan bagaimana dinamika umat Islam di Indonesia pada saat itu, terutama pada abad 18-19, yang memang banyak melakukan atau terpengaruhi oleh budaya sebelumnya, yaitu budaya Hindu dan budaya Buddha, yang banyak dilakukan oleh umat Islam dikarenakan pemahaman mereka terhadap iman itu memang belum baik, dan karena itu perlu benerin atau perlu diajarkan yang baik oleh Habib Utsman. Zumardi Azra pernah mengatakan bahwa Said Utsman ini adalah orang yang sangat keras. Tapi kerasnya Habib Utsman adalah karena dia tidak pernah mentolerir sedikit pun masalah-masalah bid'ah atau salah paham orang terhadap agamanya. Oleh karena itu, sikap tegas Habib Utsman ini kemudian dibuat di dalam berbagai karangannya. Dan setiap apapun pandangan-pandangan Habib Utsman, pasti kita akan bisa melihat pemikiran beliau yang sangat syariah oriented atau berdasarkan pada hukum agama atau hukum tertentu yang di situ memang harus difatwakan oleh Habib Utsman kepada masyarakat. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran Habib Utsman dalam berbagai hal itu tidak pernah bias atau tidak pernah ragu-ragu. Habib Utsman akan secara tegas mengatakan ini boleh atau ini tidak boleh, sehingga
pada saat itu pemikiran Habib Utsman menjadi salah satu solusi dalam keberagamaan masyarakat. Ada latar belakang yang menarik mengapa Habib Utsman di dalam Manhajul Istiqomah itu berbicara banyak tentang masalah bid'ah. Setidaknya Habib Utsman membuat semacam satu konsep besar terhadap apa yang terjadi dalam keberagamaan masyarakat pada masanya. Said Utsman menerangkan bahwa prinsip yang pertama adalah ajaran agama Islam yang benar atau ajaran akidah yang benar itu adalah akidah yang dikemukakan oleh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab ini meyakini bahwa setiap kejadian alam ataupun apapun yang terjadi di alam dunia ini terjadi karena kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip ayat yang berbunyi masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kemudian juga Habib Utsman punya prinsip yang lain bahwa kepercayaan yang tidak benar atau kepercayaan yang batil itu adalah mempercayai bahwa ada manfaat dan mudarat yang diberikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep ilmu kalam, selain Allah itu disebut dengan sesuatu yang baru atau hudus. Habib Utsman mengatakan, apapun yang bersifat hudus itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di dalam tradisi mereka. Misalnya mereka mempercayai kekuatan dukun, mereka mempercayai kekuatan animisme dan dinamisme, sehingga menurut Habib Utsman ini adalah salah satu daripada bid'ah yang haram. Kemudian Habib Utsman juga memperlihatkan kepada kita ada perbedaan antara karomah, kemudian ma'unah dan istidraj. Orang-orang yang memiliki kemampuan tapi secara mistik sebenarnya mereka terjebak di dalam istidraj. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah bahwa manusia pada saat itu banyak yang terjebak dalam konsep gurur atau tertipu. Konsep gurur ini artinya mereka memahami apa yang mereka lakukan benar, padahal sebenarnya adalah salah. Jadi salah paham terhadap ajaran agama inilah yang kemudian menjadi sebab mengapa masyarakat Islam di Indonesia pada abad 19 itu banyak yang melakukan kesalahan di dalam kepercayaan mereka dan banyak terjebak di dalam bid'ah-bid'ah yang menurut Habib Utsman bukan hanya bid'ah fikih tapi bid'ah di dalam akidah juga. Ada sekelompok masyarakat yang datang kepada Habib Utsman. Mereka bertanya tentang masalah tarekat Naksabandiyah. Pertanyaan mereka menurut Habib Utsman ada dua hal. Yang pertama adalah apakah mempelajari tarekat boleh dilakukan sebelum mempelajari masalah-masalah yang wajib di dalam ilmu syariat seperti masalah sholat, masalah zakat, puasa, dan lain-lain. Pertanyaan kedua adalah apakah boleh seorang guru tarekat menyebarkan tarekatnya dan mengajak orang untuk masuk ke dalam tarekatnya. Dua pertanyaan ini kemudian menjadi bahan bagi Habib Utsman untuk menulis sebuah buku yang berjudul An-Nasihatul Aniqah lil Mutalabbisina bit Tariqah. Buku ini yang menariknya pernah ditashih atau diberikan komentar pembenaran oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan buku ini kemudian menjadi salah satu hal yang sangat penting kalau kita ingin melihat pandangan Habib Utsman. Dan ada satu lagi buku yang berjudul Al-Wathiqatul Wafiyah yang ditulis oleh Habib Utsman pada tahun 1886. Buku ini juga berbicara tentang masalah syarat-syarat untuk masuk ke dalam tarekat. Jadi kalau kita menghubungkan pandangan Habib Utsman tentang tarekat dan masalah kejadian pemberontakan di Cilegon tahun 1886, kita bisa menyimpulkan bahwa pandangan Habib Utsman tentang tarekat sama sekali tidak berkaitan dengan masalah pemberontakan yang terjadi di Cilegon tahun 1888. Artinya kalau ada orang yang menghubungkan bahwa Habib Utsman mengharamkan tarekat karena tarekat itu atau penganut tarekat itu melakukan jihad melawan pemerintah Hindia Belanda, maka perkiraan orang ini adalah salah dan tidak pernah melihat sejarah yang benar tentang masalah buku yang menjadi panduan bagi Habib Utsman dalam melihat masalah tarekat saat itu. Ada sekelompok masyarakat yang datang kepada Habib Utsman. Mereka bertanya tentang masalah tarekat Naksabandiyah. Pertanyaan mereka menurut Habib Utsman ada dua hal. Yang pertama adalah apakah mempelajari tarekat boleh dilakukan sebelum mempelajari masalah-masalah yang wajib di dalam ilmu syariat seperti masalah sholat, masalah zakat, puasa, dan lain-lain. Pertanyaan kedua adalah apakah boleh seorang guru tarekat menyebarkan tarekatnya dan mengajak orang untuk masuk ke dalam tarekatnya. Dua pertanyaan ini kemudian menjadi bahan bagi Habib Utsman untuk menulis sebuah buku yang berjudul An-Nasihatul Aniqah lil Mutalabbisina bit Tariqah. Buku ini yang menariknya pernah ditashih atau diberikan komentar pembenaran oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan buku ini kemudian menjadi salah satu hal yang sangat penting kalau kita ingin melihat pandangan Habib Utsman. Dan ada satu lagi buku yang berjudul Al-Wathiqatul Wafiyah yang ditulis oleh Habib Utsman pada tahun 1886. Buku ini juga berbicara tentang masalah syarat-syarat untuk masuk ke dalam tarekat. Jadi kalau kita menghubungkan pandangan Habib Utsman tentang tarekat
dan masalah kejadian pemberontakan di Cilegon tahun 1886, kita bisa menyimpulkan bahwa pandangan Habib Usman tentang tarekat sama sekali tidak berkaitan dengan masalah pemberontakan yang terjadi di Cilegon tahun 1888. Artinya kalau ada orang yang menghubungkan bahwa Habib Usman mengharamkan tarekat karena tarekat itu atau penganut tarekat itu melakukan jihad melawan pemerintah Hindia Belanda, maka perkiraan orang ini adalah salah dan tidak pernah melihat sejarah yang benar tentang masalah buku yang menjadi panduan bagi Habib Usman dalam melihat masalah tarekat saat itu. Kritik terhadap tarekat bukan hanya dilakukan oleh Habib Usman, tapi juga dilakukan oleh Syekh Ahmad Khotib Minangkabau yang menjadi guru dari ulama-ulama Indonesia. Sebelum Said Usman, ada Syekh Salim bin Sumair yang juga mengkritik tarekat. Tapi sebenarnya mereka bukan mengkritik tarekat, mereka mengkritik orang-orang yang menganut tarekat pada waktu itu. Nah, Habib Usman mengkritik orang-orang yang menganut tarekat karena menurut Habib Usman, masyarakat awam yang menganut tarekat itu seharusnya belajarlah ilmu syariat dulu. Setelah puas atau setelah lengkap pengetahuannya tentang ilmu syariat, barulah kemudian mereka boleh masuk ke dalam tarekat. Oleh karena itu, seorang guru yang mau mengajarkan tarekat, dia juga harus melihat siapakah sebenarnya orang-orang yang hendak masuk tarekat. Apakah mereka kurang ilmunya di dalam bidang syariat, ataukah sudah cukup? Kalau ilmu syariatnya sudah cukup, barulah ilmu untuk masuk ke dalam tarekat boleh diajarkan. Kita bisa membuktikan bahwa hampir semua karya Said Usman tentang tarekat sama sekali tidak pernah mengecam tarekatnya, tapi mengecam masyarakat awam yang mau masuk tarekat, tapi tidak dengan ilmunya. Setidaknya ada 5 buah buku tentang masalah menentukan awal bulan puasa atau awal hari raya. Habib Usman menulis 5 buah buku ini dari tahun 1890 sampai tahun 1903. Buku pertama berjudul Jadwal untuk Mengetahui Perbedaan Antara Jalan Arloji Meriam dengan Jalan Arloji Kompas dan Arloji Matahari. Buku ini seperti sebuah pedoman untuk membedakan bagaimana kita bisa melihat waktu-waktu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Buku kedua berjudul Kiker Bulan Buat Memulakan Puasa dan Buat Lebaran. Buku ini ditulis tahun 1898. Dan buku ketiga ditulis tahun 1899 dengan judul Jadwal Waktu-Waktu Bulan Ramadan buat dipakai khusus ini tahun 1316 saja. Yang menarik adalah buku tahun 1902. Buku ini berjudul Tamyizul Haq Minad Dolal Fi Maslahatil Hilal, dan 1 tahun sesudahnya 1903 Habib Usman menulis buku dengan bahasa Arab berjudul Ikazun Niyam Fi Ma Yata'allaku Bil Ahillah Wasiyam. Buku-buku ini ditulis oleh Habib Usman sebagai pedoman bagi masyarakat untuk bisa mengetahui kapan mulai awal bulan puasa dan lebaran. Pada tahun itu, ketika Habib Usman hidup, ada seorang penghulu atau hakim agama yang pernah membuat sebuah keputusan dan menentukan awal bulan puasa, tapi tidak melalui ru'yat terlebih dahulu. Habib Usman kemudian menegur penghulu tersebut dan mengatakan bahwa untuk menentukan awal bulan puasa bisa dilakukan dengan ru'yat dan juga bisa dilakukan dengan hisab. Habib Usman tidak pernah menolak hisab, tapi bagi Habib Usman, hisab yang benar adalah hisab yang dilandasi dengan ilmu dan hisab yang dilandasi dengan perhitungan yang benar. Oleh karena itu, syaratnya adalah orang yang bisa melakukan hisab atau disebut dengan hasib, dia harus matang pelajarannya dan harus sesuai hisabnya dengan kedudukan bulan pada posisinya. Inilah yang disebut dengan hisab yang qat'i atau hisab yang benar. Orang seperti ini boleh melakukan ibadah puasa. Bahkan jika hisabnya, jika perhitungannya mengatakan bahwa tidak mungkin ada ru'yah, maka yang menarik adalah tertolaklah semua saksi-saksi yang adil yang mengaku telah melihat bulan. Artinya di sini Habib Usman adalah seorang yang bukan hanya bersifat ulama tradisional, tapi Habib Usman melihat bahwa persoalan ru'yat atau hisab bulan puasa ini harus dilakukan oleh orang yang benar dan orang yang memiliki pengetahuan. Jadi dengan kata lain, tidak boleh semua orang melakukan hisab tanpa memiliki pengetahuan yang penting terlebih dahulu.